Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya hari ini agak tema berbeda nih. Hari ini saya pakai pakaian taekwondo, ya, karena memang dulu saya taekwondoin. Nah, namun apa yang akan terjadi hari ini? Kenapa saya keringetan? Karena saya menghadapi orang yang sangat luar biasa. Iya, ya orang ini memang sudah bukan hanya guru lagi buat saya. Beliau panutan saya lah ya. Jadi beliau ini pasti semua orang kenal ya. Orang di Jakarta Utara taekwondo pasti kenal. Yang namanya Sabam Erwin Supraitno dan Empap. Dia Sabamim sekarang, Sabamim. Nah, Sabamim itu apa? Dewan lah. Sabamnya Sabam. Sabam para Sabam. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Sabam Erwin ya. Beliau ini dulu waktu pertama kali saya masuk usia berapa tuh Bang dulu Bang? Saya tuh dulu. Kayaknya paling 13-an. Ya. 13 ya. 12 tahun 13 tahun lah. Saya itu tahun 87. 88. Saya join 88. Jadi yang ingin saya tanyakan sekarang ini adalah Sabam Erwin ini bukan Sabam biasa. Ya, beliau ini mengajar dengan hati, beliau ini mengajar dengan jiwa, ya kan? Nah, jadi wah susah dah saya kayaknya kalau mau mendeskripsikan beliau gitu ya. Kalau orang lain gampang saya deskripsikan, kalau beliau ini memang memegang amanah sekali ya. Sampai saat ini, sampai detik ini beliau masih tetap menjaga amanahnya dalam mengajar para generasi muda untuk bisa memiliki ilmu bela diri. Ya, gimana Bang kabar keluarga? Sehat-sehat saja. Ya, saya minta maaf juga kemarin nggak bisa hadir dan nggak tahu, memang saya nggak dikasih beritanya itu ya. Waktu istri ya meninggal. Iya, Mbak Nani meninggal. Baik, Sabam di sini kita bincang-bincang aja ya, santai-santai aja. Ini akan disiarkan ya. Wah pastinya nih anak buah Sabam nih, insya Allah nonton nih. Seluruh Indonesia yang sudah jadi apapun sudah pasti nonton di sini. Saya mau mulai, saya teringat dulu masa pertama kali saya join taekwondo itu, pertama saya karate nggak bener gitu kan. Akhirnya saya datang disapa sama Sabam gitu kan, dia bilang katanya, "Woi, ini ayo anak baru ya, ayo ini beli baju ini nih." Akhirnya saya mulai latihan di situ. Nah, Sabam Erwin lagi itu ban merah ya Bam ya. Sabuk merah sama Sabam Asep pada saat itu. Erlangga. Dan saya merasa pada saat itu benar-benar hati saya kena gitu loh ya, daripada diajar dengan sabam-sabam yang lain. Tentunya seperti banyaklah sabam-sabam gitu ya yang mengajar. Namun Sabam Erwin ini mengajar dengan tangan dingin. Terbukti banyak sekali atlet-atlet juara ya, sampai juara nasional, malah ada yang ikut olimpiade ya Bam ya. Yang mau ikut olimpiade ya. Nah, padahal beliau sendiri belum pernah nggak bertanding gitu. Jawa Karate. Nah, saya pernah juara Jawa Bali dan sebagainya. Terus saya disuruh mengajar orang dan satu pun tidak ada yang jadi juara. Nah, itulah begitu dinginnya tangan Sabam Erwin ini yang akhirnya bisa menciptakan para generasi muda. Bam, sebelumnya saya ke belakang dulu. Saya mau tanya, mungkin ini ada 3-4 kali tayangan di YouTube ya. Kenapa Sabam memilih taekwondo sebagai jalan hidup untuk mengajar? Maksudnya bela diri kan banyak tuh. Ada kempo dulu ya, ada karate, ada pencak silat, gendang pencak dan sebagainya itu. Dulu kan kempo, karena kempo itu kan di Jakarta susah. Jakarta susah. Jadi dulu latihannya di mana kempo tuh? Kempo di Surabaya. Oh di Surabaya. Iya, Sabam orang Surabaya nih. Ya. Mana Surabaya Bang? Di dekat Pasar Turi situ. Pasar Turi ya. Ada Demak. Terus gimana? Terus saya hijrah ke Jakarta, cari kempo nggak ada. Jauh-jauh adanya di Blok M, ada di. Saya waktu tahun 84 nyari-nyari di Gelanggang Senen. Tahun 84 nyari di Gelanggang Senen. Ya, itu saya rasa taekwondo yang full contact gitu. Saya kan demennya yang full contact. Full contact ya. Kalau karate kan Kagak, dia ditarik lagi ya kan. Silat itu semua enggak. Temennya full kontak. Nah, jadi benar-benar. Jadi karena itu milih taekwondo. Pertama latihan di mana itu taekwondo itu? Di Gelanggang Senen. Gelanggang Senen. Itu klubnya Inti Club. Oh, Inti Club. Ya, lalu pindah ke Moners ya sama Sabam Simon. Gimana? Dulu kan ini ceritanya waktu tahun 90.
88 ya. 88 itu kan Dewan Gurunya meninggal tuh, Adi Tomatala. Iya. Terus itu klub itu buat rebutan. Jadi saya buat rebutan. cari yang Dewan Guru yang ini. Jadi saya waktu itu temu si Asep. Asep. Ya, itu saya gabung berdua, tapi saya masih di inti klub juga. Di klub, tapi saya buka unit Moner. Ya. Terus saya ujian dan satu masih di inti klub. Dan duanya baru saya ke Moner. Tahun 90 tuh. Waduh, banyak ini pertanyaan saling dukung-mendukung nih kepala saya nih. Dulu masih dan dua itu bareng-bareng sama Dede Yusuf gitu. Sama Dede Yusuf ya. Nah, itu dulu waktu pertama kali nih, saya ingat kembali lagi balik waktu di sono ya. Pertama kali dulu ingat gak siapa aja murid-murid pertama kali itu? Murid yang pertama kali kayak Uming. Uming, Irwan. Sabam Irwan. Terus si Bel Sanjaya. Sabam Bel. Terus si Edi, Didin. Didin yang kedua. Kelompok kedua tuh. Tapi orangnya udah pada nggak tahu dari mana rimanya. Tadi ada full body contact. Full body contact ini artinya benar-benar pukul. Memang saya waktu dulu ya, waktu kita fight gitu Bang Irson, itu nggak main-main. Jadi rumah sakit selalunya malam Rabu itu kan hari Selasa latihannya. Malam Rabu itu selalu ada pasien dari Taekwondo Bandengan Utara untuk rumah sakit daerah ini Atma Jaya ya Bang. Dulu ada anak silat ya. Silat lo dari Bogor tuh, dia udah jago silatnya. Aduin, masih Topa tuh dulu. Mustafa maksud saya si Mario itu. Iya. Topa Mario itu kan japet gitu. Jangan ditangkis, malah tangkis patah tangannya. Nah, itu ya, patah tangan, udah gak hidung patah, mulut gigi patah itu sering. Udah biasa. Maka begitu setiap kali ada Sabam Erin bawa body protector nih dari rumah, kita udah deg-degan. Wah, pokoknya deg-degan. Tapi kadang-kadang kalau selesai itu kita menunggu kapan lagi fight. Itu jiwa-jiwa luar biasa Bang ya. Dan kita tuh suka dulu datengin perguruan lain. Ya, diundang kita datang. Ya, persahabatan. Jadi kita samperin perguruan lain untuk kita akhirnya fight. Dan dulu fightnya kayaknya aturannya juga nggak seperti sekarang. Sekarang ini begitu kayaknya banyak sekali gitu ya, melindungi atlet. Nah, jadi sebenarnya itu suatu kemanjaan buat saya. Kita kalau hidup di dunia luar kan. Nah, gini ini pertanyaan yang tadi saya balik gitu ya. Saya ini pernah Sabam suruh untuk ngelatih orang yang mau tanding dan satu pun tidak ada yang juara yang saya latih. Tapi kalau saya tanding, saya juara gitu. Bingung ya. Saya tanding saya selalu juara. Jadi kita minum dulu Bang. Boleh ya? Boleh. Nah, ini ada produk nih Bang. Saya punya namanya Hydrosi. Saya pernah kasih tahu Sabang punya. Coba dah. Ini bisa untuk meregenerasi sel tubuh. Aturan kan kita nomor 2 deh. Saya dulu mengenalkan Hydrosi ini kepada Sabam Erwin sebenarnya. Lama kali ya di Indonesia gitu. Nah, ini bisa untuk meregenerasi sel tubuh sehingga cukup untuk para atlet ini lebih bertenaga lagi. Bang, kita minum dulu Bang. Nah, itu tipsnya apa tuh Bang? Kok saya ngajar udah sedemikian rupa nggak bisa jadi juara? Kok Sabam ikut fight gitu ya, pertandingan fight, kalau kata mungkin ya, kalau tegek mungkin iya. Tapi Sabam bisa menciptakan juara-juara, itu bingung tuh Sabam. Ya, karena itu kan kemauan ya. Kerja keras. Jadi anak itu nggak selalu dikeras gitu, harus tarik ulur. Tarik ulur gitu. Dari hati ya, dari hati. Kalau dipaksakan pasti kalah. Karena di hatinya ini memberi satu blok gitu ya. Jadi dia kan aturan nggak mau tapi dipaksa gitu. Jadinya ngeblok. Jadi bukan dari hatinya sendiri karena paksaan. Berarti Sabam Erwin ngajar dari hati. Pernah saya ingat sekali kata-kata Sabam Erwin tuh waktu dulu saya
habis di Balcagi sama Iya. si Todi. Pertama kan saya ban putih, Iya. saya nantangin orang ban hijau gitu ya. Dan ternyata memang ban putih hijaunya didikan Sabam Erwin memang luar biasa. Dan saya pun akhirnya pingsan gitu. Itu waktu saya ban putih dulu. Orang terlebong. Nah, itu iya, Todi orang Tergong. Nah, jadi waktu lagi itu semangat saya tinggi pada saat saya mulai tahu oh taekwondo ini seperti ini. Saya baru masuk seminggu taekwondo memang, tapi mental saya pengen lawan dia gitu kan. Pada saat saya mukul, bab gitu, Sabam Erwin bisikin, wah ini kalau kepukul rontok ini orang nih. Wah gitu tuh, ingat kata-kata dia tuh. Wah sampai sekarang saya ingat gitu loh. Jadi memang dia bisa ngebangkitin orang yang lagi drop gitu ya, untuk akhirnya dibangkitin naik lagi sampai akhirnya dia memiliki satu potensi yang sangat tinggi gitu ya, eksponensial dan akhirnya menjadi juara. Oh jadi itu ininya Bam ya? Ya, triknya. Triknya Kayak gitu ya. dulu kan pertama ikut kejuaraan kan di Sacana Krida gitu. Gitu, ya. Iya. Oh iya, saya Sacana Krida. Bapak saya sampai nggak mau nonton. Iya. Keluarga saya nggak ada yang mau nonton saya bertanding. Katanya ntar anak saya dipukulin bagaimana gitu. Kalau si siapa? Si Didin kan lawannya Reza. Didin Capuk Reza. Kicul lawannya Dan 2. Iya, Reza Loharjo. Ya. Nah, itu dia Kukiwon dia di di Latihannya di Korea. Korea gitu ya. Nah, pertama kali memilih taekwondo gitu Bam ya. Ya. Tadi Sabam udah jelasin full body contact. Emang hanya taekwondo yang full body contact? Kan ada tinju juga full body contact. Kalau tinju kan sebatas. Mm-mm. Kalau taekwondo kan semua kaki gerak. Oh iya, Iya, benar. kaki yang- macam dulu kalau ada mungkin kalau ada kickboxing masuk Ya. kickboxing juga kali Bam ya. Itu kan dulu itu memang sejarahnya nih ya. Iya. Itu kalau petinju kan petinju selatan ya. Mm-mm. Kalau dulu kan taekwondo itu ya tinju ya tendangan, akhirnya dipisah. Yang untuk pukulan itu kan larinya ke tinju, Yang tinju pukulan larinya selatan. ke tinju kalau yang ini ya. Taekwondo kan tendangan utara dia mah. Apalagi dulu kita hidupnya keras ya Bam ya. Dulu memang nggak nggak pernah pakai body. Nggak pernah Nggak pakai pakai body. Ya. head protector nggak ada. Nggak ada. Pukul beneran. Pukul beneran dan ya saya juga ngerasain, saya ngerasain bikin KO orang dan saya juga pernah ngerasain KO orang juga, di KO orang pernah juga. Ya, itu tapi pertama-pertama itu waktu itu. Nah, manfaat taekwondo nih Bam untuk saat ini ya, karena itu kan dulu ya, hidup kita masih keras. Untuk saat ini para generasi muda ini manfaatnya apa nih Bam?